Tidak ada hubungannya antara depresi dengan kurang iman dan sebagainya. Halo dokter, wah akhirnya senang sekali kita bisa syuting dengan dokter Ayesha. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa menyapa dimanapun viewers berada sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Ayesha Devina, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Siapa sih yang tidak pernah depresi? Jadi depresi itu adalah suatu kondisi mental yang ditandai dengan suatu perasaan yang sedih, terus-menerus, kehilangan minat, mudah lelah, sehingga mengakibatkan aktivitas dan fungsi sehari-hari menjadi terganggu. Adapun sebabnya banyak faktor, yang terutama adalah pengaruh dari biologi, genetik, psikologi, yaitu pola asuh, kepribadian, maupun faktor yang lain adalah faktor sosial seperti lingkungan dan sebagainya. Dok, kata orang depresi itu tuh tanda kurang iman atau kurang bersyukur. Kuncinya harus rajin ibadah. Emangnya iya dok? Tidak ada hubungannya antara depresi dengan kurang iman dan sebagainya. Kita tahu bahwa depresi tadi merupakan akibat dari berbagai multifaktorial, biologi, psikologi, sosial, dan yang terakhir adalah spiritual. Untuk biologi yang contoh konkretnya adalah Tuhan menganugerahi seorang tuh dengan struktur anatomi tertentu sehingga neurotransmitter sangat berpengaruh terhadap kerja otak tadi. Untuk itu maka pengobatannya harus dengan daya upaya seperti biologi juga. Untuk faktor psikologi, sangat utama adalah pola asuh dari keluarga, kepribadian, sehingga ini membentuk seseorang untuk bisa menghadapi konflik dan mengatasinya. Jangan lupa, faktor sosial juga sangat pengaruh. Kita tahu bahwa kita makhluk sosial sehingga tidak bisa dibebaskan dari lingkungan dan sebagainya. Sekolah, kerja, dan sebagainya, stres di masa-masa seperti itu sangat berpengaruh apakah seseorang bisa menjadi depresi atau malah kuat. Dan yang ketiga adalah spiritual. Spiritual ini tidak hanya agama, tapi agama juga masuk dalam spiritual. Sehingga kebudayaan, kepercayaan, keyakinan, dan sebagainya itu sangat perlu diintervensi sehingga bisa menguatkan seseorang untuk mengatasi depresinya. Dok, saya pernah baca katanya perempuan itu lebih rentan mengalami depresi. Padahal kan perempuan itu tangguh dok. Faktor XY, kemudian faktor hormonal di sini sangat sekali berpengaruh. Kita tahu bahwa estrogen itu merupakan faktor yang pelindung, tetapi juga estrogen itu juga sangat membuat seseorang menjadi lebih sensitif. Tetapi bila memasuki masa-masa menopause dan sebagainya, maka perempuan lebih rentan untuk menghadapi depresi tadi. Depresi tadi itu memang secara populasi lebih banyak ditemukan pada wanita. Tetapi secara umum gangguan jiwa berat itu lebih utama pada laki-laki. Dengan kata lain, laki-laki juga menjadi faktor predisposisi yang cukup besar untuk mengalami depresi, tapi lebih utama mereka cenderung untuk mengalami gangguan jiwa yang lebih berat. Pertanyaan selanjutnya ya dok. Dok, saya kalau sedih tipe yang berlarut-larut dan gak keluar kamar, gak nafsu makan. Apa itu tanda depresi? Silahkan dijawab dok. Kita harus tahu definisi gangguan mental adalah apabila kondisi perilaku, pikiran, dan moodnya tadi menyebabkan disfungsi dan hendaya. Karena pada tiap-tiap umur, depresi itu juga menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Jangan kecil hati. Kita tahu bahwa semua orang bisa mengalami depresi. Bahkan saya, praktisi kesehatan jiwa, psikolog, psikiater, dan sebagainya bisa mengalami depresi. Berceritalah pada pasangan, berceritalah pada orang tua, berceritalah pada teman. Itu sangat membantu. Selain itu juga makan makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, kemudian ada kegiatan me time, kegiatan waktu luang, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian yang paling penting adalah sekali lagi mengatakan bahwa kita oke, kita baik-baik saja, kita mampu melewati semua ini. Yang disebut dengan self-supportive terhadap diri sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Emangnya ada dok pengobatan untuk depresi? Emang nggak bisa sembuh sendiri aja? Sekali lagi kita harus tahu batasan kapan sih harus pergi ke dokter jiwa atau ke psikolog. Yang paling penting adalah apabila menyebabkan seseorang mengalami hambatan dalam pekerjaan, bersosialisasi, maka itu adalah tanda-tanda bahwa dia harus mendatangi praktisi kesehatan jiwa. Kalau mendatangi psikiater, maka umumnya psikiater akan memberikan obat antidepresan.
Tetapi masalahnya, obat antidepresan ini membutuhkan waktu untuk bekerja. Umumnya, obat antidepresan itu bekerja 2 minggu setelah diberikan. Sehingga pada mereka yang mengalami depresi berat, ingin mengakhiri hidup, ingin menyakiti diri sendiri, tentu saja ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dibutuhkan suatu tindakan yang lebih cepat. Salah satu tindakan yang dianjurkan adalah TMS. Jadi TMS itu adalah Transcranial Magnetic Stimulation, yaitu suatu stimulus pada otak dengan menciptakan gelombang elektromagnetik, sehingga akan ada stimulus di otak yang ditempelkan oleh koil. Hal ini menyebabkan depolarisasi, dan polarisasi di otak akan menimbulkan suatu perbaikan di daerah-daerah otak tertentu yang berfungsi untuk memperbaiki mood dan gangguan-gangguan depresi yang ditimbulkan tadi. Pengerjaannya adalah sekitar setengah jaman, tetapi tergantung dengan derajat depresinya tadi. Persiapan TMS diantaranya adalah yang pertama harus tanda tangan informed consent. Ada kontraindikasi yang harus diperhatikan, yaitu tidak boleh ada aluminium dalam badan. Jadi mereka yang ada pakai implan tertentu, implan misalnya jantung atau telinga, itu tidak dianjurkan untuk melakukan TMS. Jadi TMS ini merupakan tindakan yang non-invasif, tidak pakai alat, tidak pakai bedah, dan tidak pakai pembiusan. Jangan lupa selain obat, TMS juga psikoterapi, karena tidak mungkin pengobatan tidak dilakukan tanpa psikoterapi. Yang harus diketahui bahwa, sekali lagi, apabila kita mengalami konflik, apabila kita mengalami stresor, kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Kita tahu bahwa ini akan berakhir, kita tahu kita cukup tangguh melewati semua ini. Apa yang tidak membuatmu mati akan membuatmu justru lebih kuat daripada sebelumnya. Demikian, terima kasih, salam sehat jiwa. Terima kasih, bye-bye.